Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Berbicara tentang kehidupan di dunia, ini adalah kehidupan yang fana ya mitra muslim. Artinya setiap apa yang kita kerjakan dan hasilkan ketika di dunia ini tidak akan kita bawa ke akhirat, kecuali bagi manusia yang aktivitasnya diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengetahui bahwa dunia ini hanya sementara, maka kita harus pintar memilih amalan yang ringan tetapi memiliki manfaat yang luar biasa, bahkan bisa kita bawa sampai ke akhirat. Mitra muslim, berjumpa kembali bersama saya Kiki Rizkiani. Tuntas sampai jam 2 ya. Saya akan menemani Anda di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, dan kita ngebahas tentang beramal cerdas di waktu terbatas. Berapa lama sih kehidupan kita di dunia ini mitra muslim? Sebaiknya memang kita menggunakan waktu yang singkat ini dengan hal-hal kebaikan, dan ini akan kita diskusikan bersama, kita sharing bersama Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Langsung saja saya sapa kedua narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang ya, karena beberapa pekan kemarin kita sempat memutar siaran ulangnya beliau. Jadi saya tuh kangen banget untuk live bersama beliau-beliau hebat ini mitra muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Alhamdulillah. Ustadz Suharyo mengikuti gitu ya. Kalau Bu Dokter alhamdulillah baik gitu, berarti idem gitu. Oh, idem. Ada ya ditanyain kabar idem gitu. Seru sekali ini yang saya kangenin. 2 minggu loh kita tidak berjumpa. Oke, kita ngebahas tentang beramal cerdas di waktu terbatas ini. Masya Allah, Bu Dokter selalu ada aja tema-tema yang diangkat setiap pekannya ya. Keren-keren. Mikir. Oh, iya. Ini PR banget ya Bu ya. Bukan hanya mikirnya operasi ini harus seperti apa gitu, bukan ya. Tapi mikir untuk umat juga sih sebenarnya. Iya. Apa ya yang kayak yang menarik gitu. Oh, ya benar-benar. Dan ini menarik banget karena mungkin banyak di luaran sana yang kurang klik gitu ya, bahwa dunia ini loh sementara, tapi yang dikejar itu kok kayaknya cuma sekedar dunia aja kayak gitu. Karena hakikatnya itu semakin hari kita semakin menjauh dari dunia. Jadi kalau kita habis-habisan untuk dunia saja, rugi sekali karena kita semakin menjauh dari dunia. Oh iya. Iya. Nah, dan semakin mendekat ke akhirat. Jadi amalan apapun yang kita kerjakan, logikanya harusnya dapat 2, dunia akhirat. Oh iya. Iya, supaya itu tadi nggak rugi gitu loh. Karena kan kita ngumpulin bekal nih, karena kita semakin jauh dari dunia. Dan sekali lagi dunia ini sudah rezekinya sudah ditentukan. Nah, akhirat nih yang masih belum ada kepastian. Nah, iya benar. Itu. Jadi apapun yang kita kerjakan dinikmati aja, walaupun itu mungkin tidak menyenangkan. Misal ibadah ya, sholat mungkin tidak menyenangkan, bosen, capek, lelah dan sebagainya. Gak ada waktu biasanya. Dinikmati aja toh sebentar kan. Nah nanti kalau sudah nggak ada waktu pengen sholat nggak bisa lagi, bahaya kan. Nah ini yang sebentar ini dan kelihatannya mungkin membosankan karena iman lagi turun atau lagi apalagi nggak ada semangat atau gimana, itu kerjakan dengan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya itu supaya nantinya kelak menjadi penyelamat kita. Iya, jadi apapun itu, nggak cuma sholat tok ya, kerjaan-kerjaan lain. Nah, itu diniati supaya kita beroleh itu tadi keutamaan di dunia dan di akhirat. Terutama yang karena waktu kita juga pendek. Bayangin ya, seumpama kita hidupnya abadi sampai 1000 tahun. Terus kemudian kita berkeluh kesah, saya ini sudah sabar, kok kehidupannya gini-gini aja. Terus nanti ada yang nasihatnya, ibu sabar aja, emang dunia seperti ini. Tapi saya ini sudah sabar 500 tahun gitu. Gak sedih
sedih banget ya. Iya, Jadi iya. umur kita ini dibilang sekitar 60-an 3 dan sebagainya, itu Allah itu ada petunjuk kasih sayang di dalamnya. Kalau ngenes terus ya seperti tadi ya selama 500 tahun kan kayak never ending gitu. Iya, iya benar-benar. Gitu loh. Jadi mendingan dikasihnya tuh dunia ya sementara aja gitu. Nanti Iya. akan ada sesuatu keabadian nanti akhirnya gitu ya. Nah, maka kita harus memilih amalan-amalan yang kelak bikin passive income kayak MLM. Iya ya, kayak seperti kita udah diem aja tapi langsung kayak ada dapat gitu. Dapat terus berat terus amalannya. Ya, kayak padahal gitu. ngelakuinnya cuma sekali kan, biasanya manusia begitu nih, hitungan kan. Ya emang dasar otak pedagang semua. Otak matematikanya Iya, tuh jalan gitu ya. biasanya kan Matematika gitu. dasarnya tuh Iya. jalan. Nggak usah logaritma, nggak usah ke situ. Matematika dasar aja ya, tambah-tambahan. Iya. Pembagian gitu. Oke. Memang ada manusia-manusia langka yang luar biasa hanya mengharap keridhaan Allah ya, dan itu memang langka ya. Nah, tapi sebagian ya mungkin ya termasuk saya ini, kebanyakan orang ya yang masih berpikirnya cari yang gampang-gampangnya aja, ngelakuin sekali, peroleh pahalanya terusan kan gitu-gitu ya. Kemudian yang syukur nggak ada hisab, ya nggak ada azab, tapi pahala berlimpah gitu. Nah iya, pengennya seperti itu. Nah itu nanti Ustadz Haryo nih ahlinya detilkan itu. Oh iya dong. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Memang kita di Betul, keluarga harmoni iya. ya Bu Dokter ya. Makanya saya bagi plotnya. Iya. Katanya Ustadz Suharyo juga saya ngikut aja gitu. Nah beneran, Iya, beneran ngikut. Iya, Iya. Gimana Ustadz? Yang mananya nih? Yang mananya untuk amalan-amalan? Ya memang kita akui dulu ya bahwa waktu itu yang Allah berikan kepada kita sangat terbatas. Ini harus kita sadari karena kita sudah diberikan jatah waktu terbatas, harus maksimal. Ya sedikit amal banyak dapat kebaikan. Itu kalau bisa. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya petunjuk-petunjuk dari Nabi kan banyak. Misalnya ada bacaan-bacaan yang ringan di lisan, berat di mizan, ya. Di timbangannya berat, di lisannya ringan. Misalnya mengucap La ilaha illallah itu perbanyak, La ilaha illallah itu kan ringan di lisan, tapi di mizan itu menjadi berat karena cakupan dari La ilaha illallah itu pemahamannya sangat dalam dan luas, seolah mencakup seluruh kehidupan kita, karena di situ tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Jadi dari kata La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Orang kalau sudah yakin tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka lurus imannya, lurus tegak lurus akidahnya, hanya kepada Allah kita beribadah. Yang kedua, dari ucapan yang ringan itu menjadi berat karena la matluba ilallah. Tidak ada yang dicari dalam hidup ini kecuali ridhonya Allah. Supaya Allah ridho, yang kita berbuat yang maksimal disadarkan oleh la ilaha illallah itu. Yang ketiga, la maqsuda illallah, tidak ada maksud dalam hidup ini kecuali kita sedang berjalan menuju titik akhir kehidupan, bertemu dengan Allah nanti setelah kita masuk alam barzah. Alam peristirahatan. Tadi saya lihat di TikTok ya, ada orang mau tanam jenazah, airnya banjir itu. Saya bayangkan gimana itu nanti. Ada pertanyaan memang, bagaimana kalau rohnya dikembalikan, apa tidak kedinginan gitu. Iya. Ya, tapi itu Kan kasihan maksudnya. Karena logikanya manusia begitu. Iya. Bagaimana orang yang ditelan ikan, kan kuburannya nggak ada. Iya. Rohnya dikembalikan kemana? Semua yang namanya alam penantian, alam barzah, alam peristirahatan itu ada. Tempatnya di mana? Apa di kuburan? Itu tempat bangkai kita. Alamnya sudah beda, sama dengan alam rahim, alam dunia ini kan beda-beda. Alam barzah, alam penantian, alam akhirat itu beda-beda. Jadi tidak perlu khawatir. Maka di situ la maqsuda Allah,
dari kata la ilaha illallah yang ringan itu kita kemudian sadar bahwa tidak ada maksud dalam hidup ini kecuali kita sedang berjalan menuju titik akhir kehidupan kita yang namanya kematian. Maka la mahbuba illallah yang keempat, tidak ada yang kita cintai dalam hidup ini kecuali Allah. Dari kalimat ringan itu memantulkan pemahaman yang sangat dalam dan luar biasa. Maka berat di mizan. Yang terakhir yang kelima itu la maujuda illallah, tidak ada wujud kita ini kecuali diwujudkan oleh Allah. Besok kita ini kembali ke wujud aslinya, dari tanah kembali ke tanah, dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada lagi, begitu seterusnya. Sehingga dari la ilaha illallah ringan di ucapan, berat di mizan kalau kita mau memahami maksudnya itu. Itu maksudnya udah banyak banget gitu ya, Ustadz ya. Jadi cukup la ilaha illallah diteruskan zikirnya, ditanamkan lagi ketauhidan kita gitu. Itu sebenarnya mudah kok. Kan cuma diucapin kayak gitu. Bisa nganggur-nganggur gitu ya Ustadz ya. Maksudnya kan nggak seharus habis sholat. Tidak. Ya, sih? Tidak. Ya pas sambil masak boleh kok. Sambil masak, ngerus sambal, siapa tahu langsung enak gitu ya Ustadz ya. Tambah enak masakannya. Tambah enak masakannya, langsung didoain sama zikir gitu. Masya Allah. Kita jeda dulu Ustadz dan juga Bu Dokter, karena masih banyak sekali pembahasannya ya tentang amalan-amalan yang mungkin ringan, yang gampang banget kita lakuin nih mitra muslim, tetapi juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran dengan tema beramal cerdas di waktu terbatas. Ya, kembali lagi mitra muslim di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, beramal cerdas di waktu terbatas. Ini memang kalau kita merenungi gitu mitra muslim, kehidupan kita ini gak selamanya ada di dunia. Jadi gimana caranya kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebajikan gitu ya mitra muslim, untuk kita bawa di akhirat nanti sebagai bekal. Nah, kita lanjutkan Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo tentang amalan-amalan yang tadi sudah di-spill ya, salah satunya atau salah 5-nya gitu ya Ustadz ya. Jadi intinya kalau kita banyak mengucap zikir gitu ya Ustadz ya, apalagi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, seperti itu kan mudah banget. Nah itu tapi berat banget di mizan gitu ya Ustadz ya. Nah untuk amalan lainnya seperti apa Bu Dokter? Iya, termasuk amal jariah nih ya, yang penting ya. Jadi sedekah jariah, kemudian mengamalkan ilmu ya, kemudian dan mendidik anak soleh yang mendoakan. Anak soleh ini ada yang bilang nggak harus anak biologis, bisa anak ideologis itu. Jadi nggak selalu orang yang nggak punya, belum dikaruniai keturunan terus aku kayaknya nggak bisa. Tetap berbuat baiklah, mendidik generasi penerus supaya nanti mendoakan tuh termasuk, bisa jadi mengajarkan itu termasuk hasil didikannya ya. Mama guru nih gitu kan, punya anak-anak murid gitu kan. Dan sedekah jariah nggak hanya membangun masjid ya, bisa bikin saluran air, menggali sumur ya, mengalirkan sungai, menanam pohon, mewariskan mushaf Al-Quran ya, seperti itu termasuk sedekah jariah. Intinya sedekah jariah itu yang mengalir terus gitu. Seumpama kita memberikan beasiswa untuk seorang seorang anak atau seorang guru yang dia mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, terutama ilmu agama ya, terutama ilmu agama yang kemudian dia bermanfaat. Nah kemudian ilmunya itu dia pelajari, dia amalkan, dia didikan, itu kan ngalir terus nih gitu. Padahal kita mungkin hanya modalin satu orang itu gitu. Tapi kan kemudian dia belajar, dia kemudian ngajar, dari hasil yang diajarin itu beranak lagi seperti itu. Oh iya, makanya itu sedekah jariah ya. Iya, kayak member get member gitu. Iya benar. MLM syariah. Mengalirkan air kan bisa dipakai segala macam kan, untuk bersuci, enggak sekedar untuk wudhu ya, untuk mandi, untuk masak, nah itu kan untuk ternak dan sebagainya, untuk pohon dan sebagainya, itu akhirnya
untuk kehidupan ini tuh life circle gitu kan. Kemudian kita tanam pohon enggak harus ya berbuah jauh lebih baik, tapi untuk peneduh, untuk penghalang longsor, kemudian untuk debit air supaya enggak turun, dia juga insya Allah mungkin ada buahnya, itu kan juga luar biasa. Bahkan andaikan besok kiamat pun kalau masih ada waktu, tanamlah pohon, kan ada hadisnya juga. Jadi kita Gitu. justru jangan menebang-nebangi pohon gitu ya, tanam Bu Dokter. pohon, apapun ini selamatkanlah bumi ibarat. Jadi kan Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin ya, nggak melihat hanya dari aspek manusianya saja. Pohon iya, lingkungan ya, air dan sebagainya juga diperhatikan. Hewan dan sebagainya semua diperhatikan. Gitu. Jadi kita memang harus melestarikan alam juga gitu. Bukan hanya untuk kayak pribadi diri kita sendiri yang dirawat, tapi juga kondisi di sekitarnya juga harus ikut dirawat. Itu termasuk amalan ya Bu Dokter ya. Iya, itu maka karena waktu terbatas, maka kita milih-milih nih, mikir-mikir nih gitu. Jadi kalau untuk bangun masjid itu bagus, memang, tapi lebih bagus lagi memakmurkan masjid. Oh ya. Gimana ya maksudnya memakmurkan masjid ya? Masjid itu harus kegiatannya berjalan terus, jangan sampai stuck, jangan sampai ya memang untuk sholat 5 waktu, tapi hanya jangan sampai untuk sholat aja, tapi untuk pengajian, membangun kesadaran pendidikan, gitulah, membangun kesadaran ekonomi, membangun muamalah yang baik, sehingga dari masjid ini bisa membangun suatu peradaban bangsa. Nggak cuma bikin masjid, mana bikin masjid melulu. Iya. Kayaknya udah banyak gitu ya. Jadi zaman sekarang gitu. Ya, pikirkan untuk tidak sekedar bikin masjid, tapi juga memakmurkan masjid. Termasuk dalam hal ini pengurus masjid itu juga diperhatikan. Ya, pengurus masjid juga harus tahu diri supaya dia bisa tampil perform yang sebaik-baiknya. Sebagai takmir masjid itu pekerjaan yang bergengsi. Adapun side jobnya mungkin bisa dokter, bisa engineer, bisa pedagang, kan gitu. Side jobnya itu ya Bu Dokter. Iya, harusnya tugas utamanya itu takmir masjid. Kita semua itu kan diciptakan untuk jadi dai-daiyah, untuk jadi takmir masjid, untuk jadi marbot lah. Nah, perkara lain-lainnya itu side job sebenarnya, untuk membantu memakmurkan masjid. Jadi pikiran kita tuh selalu terfokus pada masjid, karena itu adalah pusat kegiatan masyarakat gitu loh. Nanti kegiatan apapun kan bisa diwadahi dalam masjid, begitu. Jadi sebenarnya masjid bukan untuk golongan tertentu, yang lain nggak boleh, nggak gitu juga. Asal semua ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya udah boleh gitu. Asalkan sama gitu ya, ya itu Tuhannya sama. Jangan sampai beda, jangan, nggak boleh. Iyalah. Iya, jadi amalan yang bisa kita lakukan ya amalan jariah ini ya Bu Dokter ya. Iya. Bisa sedekah jariah, terus mengamalkan ilmu juga, karena ilmu yang disampaikan Bu Dokter Ustadz Suharyo pada hari ini pun juga kalau kena di hati mitra muslim itu kan menjadi amal jariah, apalagi sampai dilakukan. Iya, yang sederhana-sederhana aja seperti yang sudah diterangkan oleh Ustadz Suharyo tadi. Kita baca Iqra semua alif ba ta kayak gitu, itu hal sederhana sebelum nanti melangkah ke Al-Fatihah. Karena dari 7.000 berapa ya huruf yang ada di Al-Qur'an itu, perintah pertamanya kan Iqra, bacalah. Dari 77.439 kata dalam Al-Qur'an. Ya, itu kalimat pertamanya adalah bacalah. Jadi kita itu memang ditugaskan, kalau kita memang muslim sejati nih, bacalah. Kalau muslim mendang-mending entahlah gitu. Nah, sekarang tinggal pilihannya ada di kita, mau bacalah atau entahlah gitu ya. Untuk mempergunakan waktu yang singkat ini ya Ustadz Suharyo, terus selain tadi ada amalan-amalan dari yang disebutkan Bu Dokter gitu, sebenarnya kalau hanya kita istilahnya apa ya, berbuat baik kepada semua makhluk aja itu sebenarnya udah cukup belum sih? Ya, dikatakan cukup ya cukup. Kalau semua makhluk ya kan dikatakan semua makhluk seluruh dunia ini. Oh. Terlalu jauh ya sih. Tapi begini, kita di waktu yang terbatas ini memaksimalkan potensi yang ada untuk mencari keridhaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu banyak kenikmatan apa pernah kamu pikirkan. Misalnya kita mencari ridha Allah melalui mata kita misalnya.
memandang sesuatu yang Allah senang. Memandang apa ya? Quran yang tadi Ibu Dokter sampaikan tadi. Memandang orang lain dengan penuh kasih sayang, tidak memojok-mojokkan, tidak menghina orang, pandangannya menyejukkan, meneduhkan. Dari kedua mata kita sudah dapat sesuatu yang hebat loh. Belum lagi dari telinga kita, bagaimana mendatangkan ridho Allah dari pendengaran kita. Dari lisan kita yang kecil ini, saya pernah ngukur itu 5 cm lah kurang lebih panjangnya ya. Itu bisa Allah ridho, bisa Allah murka loh, tergantung bagaimana. Karena lisan ini, ya dari lisan ini kita baca Quran, dari lisan kita ini kita kadang menghujat orang, berbuat atau mengucapkan sesuatu yang mungkarat dan juga yang maslahat, juga dari lisan yang kecil itu. Maka hati-hati mengeluarkan ucapan dari lisan kita supaya Allah ridho kepada ucapan kita. Berulang kali kita singgung pernyataan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Gandengannya iman kepada Allah loh. Jadi orang bicara itu harus ada kaitannya dengan keimanan kita. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ada juga sumber keridhaan Allah datang dari kedua tangan kita. Melakukan sesuatu yang penuh dengan kasih dan sayang. Kepada anak tidak main fisik, dikit-dikit seperti orang main pingpong cemes gitu. Anaknya sendiri dicemes. Ya, dengan kaki kita, langkah kaki kita menuju ridha Allah. Singkat kata, kelima atau unsur-unsur yang ada pada diri kita, bagian dari wudhu kita itu, kita sudah dilatih disucikan setiap kali waktu sholat datang. Itu artinya sekujur tubuh kita itu disucikan. Dalam waktu yang terbatas kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Jadi ya melihat harus yang benar, mendengar pun juga harus yang benar. Kalaupun kita mendengar, namanya mendengar ya kan kadang tidak sengaja juga mendengar yang buruk-buruk gitu, ya abaikan saja gitu ya Ustadz ya. Bukan ditambah-tambahin gitu. Tambahin ini penyedap, wah tambah sedap itu nanti. Jadi juru bumbu. Iya. Oke, baik, kita rehat dulu ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Kita jeda lagi Mitra Muslim, tetaplah di Oase. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase bersama saya Kiki Rizkiani. Kalau ngomongin tentang sedekah gitu, ada yang mengatakan bahwa senyum juga termasuk sedekah gitu ya Ustadz ya. Betul. Itu mungkin yang lebih mudah akhirnya. Sangat mudah. Sangat mudah, tapi mungkin apa ya, tidak terlalu berat gitu ya. Iya, karena senyum itu bukan pekerjaan ringan. Kalau hatinya masalah nggak bisa senyum loh orang itu. Oh iya sih, benar. Kan? Kalau lagi happy bisa. Dunia kalau tidak ada orang senyum, juga bayangkan bagaimana gersangnya hidup. Maka tersenyumlah, dunia akan ikut tersenyum. Jangan menangis karena dunia akan mentertawakan kita, kan gitu. Wow, berasa kayak kalau kita lagi nangis terus banyak yang ngetawain gitu, tambah sakit ya. Iya, tambah sakit, nggak sembuh-sembuh. Nah itu, berarti kalau nggak sembuh ya ke Bu Dokter. Di sini lengkap ya. Ada yang kalau misalkan penyakit yang di tubuh itu Bu Dokter, kalau penyakit hati ke Ustadz Suharyo gitu. Cakep. Jadi saya akhirnya sehat terus gitu, fisik sehat, mental sehat. Kecuali gitu. Kalau pagi-pagi, maaf ya, hari ini kita kosongi jadwal kita. Wah, karena saya berobat gitu itu. Berarti hostnya sedang sakit. Oh gitu ya. Alhamdulillah pas kemarin izin nggak siaran, saya juga sakit. Jadi sekarang udah sehatnya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ngebahas tentang sedekah nih ya. Ini karena tadi juga agak telat karena ada program dari Surabaya. Kalau ngomongin tentang sedekah, ini biasanya banyak sekali orang-orang yang sedekahnya itu di hari Jumat, karena menganggap bahwa hari Jumat itu kayaknya pahalanya bisa berlipat-lipat. Akhirnya banyak sekali yang sedekahnya di hari Jumat. Nah, kadang orang yang menerimanya pun akhirnya jadi mendapatkan berlebih di hari Jumat, sedangkan di hari lainnya dia kayak seperti ya mungkin hanya cukup aja atau bahkan kurang kayak gitu. Kalau untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini, menurut Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo seperti apa? Ya memang hari Jumat itu Jumat Mubarakah, Sayyidul Ayyam tuannya hari-hari yang lain, seperti itu ya, banyak keutamaan.
Tetapi untuk perkara sedekah ini ya bijaklah antara yang memberi dan menerima. Yang memberi kan pengennya juga dapat pahala sebesar-besarnya. Yang menerima kan juga dia butuhnya mungkin tidak hanya hari Jumat gitu. Jadi ya pintar-pintarnya dia kalau ini jangan ngarepin hari Jumat aja, atau gimana caranya yang dia terima di hari Jumat itu bisa di saving untuk hari-hari berikutnya, ya gimana caranya lah gitu. Dan memang tiap saat itu Allah memberikan kita peluang luar biasa untuk mendapatkan pahala yang besar, tidak hanya pada hari Jumat sebenarnya. Cuman itu tadi perkara bacalahnya kita masih kurang, sehingga seolah-olah kalau nggak hari Jumat hari lain tuh kurang gitu. Iya, padahal kalau untuk beramal hari apapun gitu ya Bu Dokter ya. Iya, karena kan kebutuhan umat kita, semuanya itu kan tidak hanya pada hari Jumat sebenarnya. Ya seperti kita membantu saudara-saudara Muslim kita di Syria, Palestina kan tidak hanya hari Jumat itu. Iya. Iya, kasihan mereka kalau tuh harus tunggu hari Jumat, setelah butuh makan ya, setelah kena sakit ya, terluka, dan masuk nunggu sampai hari Jumat. Iya. Kalau dari Ustadz Suharyo? Ya boleh kalau memang mampunya hanya Jumat. Ya. Jadi misalnya saya mampunya hanya Jumat, selain Jumat masih cari lagi gitu. Ya boleh lah. Memilih-milih hari boleh bagi orang yang terpaksa begitu. Tapi yang terpenting kan begini, apapun harinya ya niatnya yang penting lurus gitu ya. Ada Jumat berkah, ada Senin berkah, ada Selasa berkah, kan tergantung niatnya semua. Kalau kita membiasakan diri hampir setiap saat kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, ya itu ideal. Tidak nunggu hari, bahkan nunggu jam boleh. Jam 9 pagi enak-enaknya orang istirahat. Maka sekarang kan ada kecenderungan jadi jalan raya itu banyak orang yang berbagi makanan itu pada jam-jam tertentu, pada saat makan siang misalnya, ada sarapan pada sore hari. Itu kan tidak tunggu hari. Ya karena mereka yang membutuhkan itu tidak menunggu seminggu sekali, hari Jumat makan saja. itu ya setiap jam-jam makan. Dan ada juga orang yang ini kalau malam itu ada suami istri yang keliling jalan raya itu dari utara sampai selatan, ngepost, ada beberapa pos yang di situ banyak kucing ngumpul. Ya ada kucing, ada apa kucing, bahasa Indonesianya apa? Kucing dong. Cat. Chat. Chat. Oh iya, chat. Jadi ngumpul di situ, dia berhenti di situ kasih makan. Bahkan di pasar hewan itu ada sekitar 300-an ya kucing itu kalau malam ngumpul di situ. Ada orang yang setiap malam datang ke situ memberi makan. Coba bisa bayangkan. Keberkahan bagi binatang ciptaan Allah itu, dia tidak tunggu hari, kebutuhannya makan setiap jam-jam tertentu. Dan kucing itu paham kepada pasangan suami istri yang telaten itu, kalau dia sudah datang sepeda motornya saja bunyi dari jauhan, mereka udah ngumpul. Coba. Jadi udah ketahuan banget ya. Udah ketahuan banget. Jadi kalau kita berbuat baik, alam pun itu menyenanginya. Bahkan mungkin di balik semua itu ada doa dari binatang itu untuk orang yang telaten ngopeni. Maka jangan salahkan kalau di rumahnya Bu Dokter itu banyak binatang. Oh iya, banyak banget, lengkap. Iya, lengkap. Saya nggak tahu itu binatang apa. Ada kura-kura, ada lingsang, ada. Iya, macam-macam banyak. Lingsang itu kan bahasa Inggris, lingsang. Lingsang. Apa itu sih lingsang? Musang ya. Bukan. Otter. Nah ini bahasa Inggris beneran ini loh. Ini bahasa Inggris beneran loh ini. Otter. Iya. Apa ya? Otter saya tahunya itu kayak rompi otter kan. Kardigan. Oh gitu ya. Ini kan otter kan Ibu ya? Iya. Boleh. Ustadz Suharyo nggak ngerti sekarang. Ya kembali ke lingsang. Iya, jadi memang di rumahnya Bu Dokter itu banyak sekali hewan, beragam ya, bukan hanya sekadar kucing. Yang besar namanya kuda. Oh iya, yang besar namanya kuda, yang kecil itu namanya kucing. Iya.
Jadi memang kita itu kalau misalkan mau berbuat baik, amalannya nggak usah nunggu ke manusia aja, istilahnya gitu Iya, ya. betul. Ke hewan di pinggir jalan, bahkan juga di tumbuhan-tumbuhan. Kan kadang kita tangannya jahil ya Ustadz ya. Ada betul. tumbuhan gitu main dipetik Iya. karena merasa kayak dia itu nggak tumbuh. Padahal kan ya itu tumbuhan, Ya, andai dia kan tumbuh. tumbuhan tuh bisa bicara, salah saya apa sih, tangannya kok jahil banget gitu. Iya, karena coba nyebut-nyebutin daun-daunnya kan. Ya, karena gitu. dia kurang membayangkan, andai kan beliau yang tangannya seusil itu diberikan karunia oleh Allah seperti Nabi Sulaiman ya, Oh iya. mampu mendengar suara apapun gitu, ya dia akan hati-hati hidupnya. Coba bayangkan kita diberikan karunia seperti itu, tidak akan main jahil, bahkan mancing ikan pun takut. Oh ya kan kasihan ya. Kasihan. Pagi-pagi ikan berdoa, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya dapat rezeki. Kemudian datang rezeki jatuh, dimakan direbutan dengan teman-temannya, tiba-tiba ditarik. Iya. Ya Allah, ini goro orang ini gitu. Bohong ini orang ini. Iya. Mudah-mudahan seret rezekinya ya Allah gitu kan. Nggak enak kita. Jadi tapi jangan tersinggung yang suka mancing ya. Ya. Lanjutkan. Karena itu kan bagian dari upaya juga ya Iya. Ustadz ya. Upaya untuk si manusianya ini pun juga untuk mengkonsumsi makanan yang berprotein hewani. Oh Ibu. Oke, kita pembahasannya beramal cerdas di waktu terbatas. Jadi memang pada intinya pergunakanlah waktu sebaik mungkin di dunia ini dengan amalan-amalan yang cerdas tadi. Jadi nggak harus hari Jumat untuk beramal gitu ya Ustadz dan juga Bu Iya. Dokter. Monggo closing statementnya. Iya baik, mengutip hadis dari riwayat At-Tirmizi ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang cerdas adalah orang yang mengkoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk hari setelah mati. Dan orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan secara berlebihan pada Allah. Jadi kalau kita pengen dianggap cerdas sesuai hadis Nabi ini SAW, maka beramallah tidak sekedar sekarang, tapi untuk hari setelah mati. Masya Allah, manfaatnya bisa kebawa sampai nanti kita mati gitu betul. ya. Oke, dari Ustadz Suharyo. Iya, saya kira sama. Loh, idem lagi? Iya, idem lagi. Opening dan closingnya idem ya. Saya kira Oke. begitu. Itu sudah kurang apa lagi yang disampaikan dokter, sudah kutipan hadis kan. Iya benar. Iya benar, kalau udah kutipan hadis masa mau dikomentari gitu ya Ustadz ya. Oke deh. Terima kasih banyak kedua narasumber saya. Masya Allah, 2 pekan gak ketemu ini kayak langsung makin klik gitu ya. saling berbagi gitu ya. Saling beramal soleh lah kita di sini. Terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.